Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati perwakilan dari PT Hindoli, yaitu Ibu Yunita Widyastuti. Yang kami hormati para narasumber, Pak Hamid Patilima, Ibu Yanti, Ibu Domin yang telah berkenan hadir. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seluruh armada jajaran yang luar biasa dari PT Hindoli yang sangat berkomitmen tinggi ingin di dalam salah satunya bagaimana keberpihakan PT Hindoli yang nantinya akan mempunyai daycare ramah anak atau disingkat nantinya ketika sudah melalui proses pendampingan yang nantinya berlanjut akan disebut dengan Taman Asuh Ceria Tara. Jadi para pengelola, para pengasuh tentunya pada hari ini luar biasa sekali bahwa akan mempunyai perspektif, akan mempunyai keterampilan, akan mempunyai internalisasi pada masing-masing semua yang akan bergerak dalam rangka pemenuhan hak anak, perlindungan anak, khususnya di daycare atau taman pengasuhan anak sementara. Sekali lagi terima kasih Kementerian PPPA yang dalam hal ini diminta untuk juga memperkuat seluruh jajaran PT Hindoli. Kami menyampaikan kepada pimpinan bahwa proses pertama yang dilalui oleh PT Hindoli adalah peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas menjadi penting karena nantinya Taman Asuh Ceria Tara PT Hindoli telah melalui proses bahwa paham, mampu mengetahui bagaimana mengimplementasikan nantinya ada konvensi hak anak, pengasuhan hak anak, dan juga praktek-praktek baik yang telah melakukan bagaimana pengasuhan anak sementara di daycare itu menjadi referensi peningkatan kapasitas tentunya di PT Hindoli. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan saya akan menyampaikan dalam sambutan sebetulnya perlu kami mengawali dengan kenapa kebijakan pengasuhan berbasis hak anak itu menjadi penting. Landasan pertama Kementerian PPA yang diberikan mandat khususnya pengasuhan yang memang secara nomenklatur itu dimulai sejak tahun 2016. Khusus kami di tingkat eselon 2 yang mempunyai kinerja yaitu terkait pengasuhan berbasis hak anak. Lanjut, dan kebijakan ini tentu dengan targetnya anak, sekali lagi Tara Hindoli akan menyumbangkan bagaimana 84,4 juta di dalamnya ada anak-anak yang akan diasuh di Tara PT Hindoli. Jadi jumlah anak ini tentu 84,4 juta saat ini menjadi penting yang tentunya nanti akan diampu oleh kita semua, yaitu para keluarga 81,2 juta termasuk keluarga-keluarga yang ada di PT Hindoli. Tentunya ke depan bagaimana anak-anak yang ada di PT Hindoli maupun anak-anak yang menjadi keluarga besar PT Hindoli diharapkan berkarakter religius, berkualitas dan berdaya saing. Lanjut. Yang selanjutnya akan kami sampaikan bahwa kami yakin seluruh yang hadir dan maupun pemerintah yang dalam hal ini mengingatkan bahwa kenapa selalu disampaikan dengan kita menandatangani konvensi hak anak dan kita menandatangani dan punya kebijakan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 maupun Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak mengingatkan kita bersama bagaimana pentingnya. Nah, ini yang masih harus kita diingatkan. Nanti juga Pak Hamid akan mengingatkan peran-peran negara dalam hal ini pemerintah
pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan wali. Nah, ini juga berkewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ini tidak bisa diabaikan dan harus menyatu di dalam diri masing-masing untuk menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, tumbuh, dan berkembang, partisipasi dan suara anak. Ini penting menjadi satu kesatuan yang nantinya diinternalisasi terus-menerus di dalam nafas kehidupan detik per detik. Jangan lupa juga seluruh armada jajaran di PT Hindauli. Lanjut. Selanjutnya bahwa di dalam menerapkan perlindungan anak, konvensi hak anak perlu diterjemahkan di dalam otonomi daerah, sehingga PT Hindauli di bawah kewenangan nantinya Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muba, Banyuasin, tentu menerapkan bagaimana konvensi hak anak ini diterapkan di dalam 5 klaster konvensi hak anak dan ditumbuhkan melalui otonomi yang nantinya dimulai dari RT atau mungkin dusun, RW, desa, kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, kemudian kabupaten kota layak anak, provinsi layak anak, dan ke depan kita akan menyongsong Indonesia layak anak 2030 serta ini bagian dari global juga nantinya menyumbangkan dunia layak anak. Nah, inilah 5 klaster tentunya di dalam menerapkan dalam otonomi daerah melalui konvensi hak anak. Jangan lupa ada 4 klaster ada 5 klaster substantif yang harus dilakukan bersama. Adalah hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. 4 yang menjadi penjaminan atas perlindungan anak dan juga dijamin tidak mendapat kekerasan, itulah yang namanya perlindungan anak. Kami yakin sekali lagi 4 klaster pemenuhan hak anak itu terus dilakukan. Jangan sampai kita hilangkan, jangan sampai tidak terpenuhin, karena itu menjadi bagian penting dan tidak melakukan kekerasan, diskriminasi juga bagian dari kelengkapannya bicara perlindungan anak. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kami titipkan bahwa siapa sih yang melakukan tanggung jawab perlindungan anak? Inilah Bapak Ibu yang hadir tentu akan hadir di semua dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ketika pertama, siapa yang tanggung jawab? Anak. Anak adalah punya kewajiban juga. Anak bersama teman sebayanya juga mempunyai kewajiban. Ayo melakukan perlindungan buat adik-adiknya dan semuanya. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga kita semua pasti akan menjadi orang tua dan keluarga tentu melakukan perlindungan. Kemudian siapa? Sekolah, satuan pendidikan penting semuanya melakukan perlindungan. Kemudian siapa? Lembaga pengasuhan alternatif. Nah, ini siapa? Di sini adalah lembaga pengasuhan alternatif sementara, yaitu bisa sekolah boarding school, pesantren merupakan juga boarding school, rumah sakit ketika dia tenaga medisnya lama anak di sakit tentu menjadi berfungsi pengasuhan, LPKA lembaga perlindungan khusus anak, kemudian LKSA panti anak, daycare. Nah, taman pengasuhan ini menjadi penting juga, PAUD dan sebagainya. Ini adalah lembaga pengasuhan alternatif sementara. Mereka berpisah sementara dengan keluarganya, dititipkan dan mereka harus berfungsi juga melakukan perlindungan. Juga anak-anak yang diadopsi dan sebagainya. Kemudian siapa lagi? Masyarakat dan lingkungan. Kami yakin semua tidak terkecualikan dan ini berbasis region dan wilayah. Ya, lanjut. Hal selanjutnya adalah yang kami sampaikan bahwa, ya lanjut. Nah, inilah, coba diklik semuanya, kapan itu perlindungan anak dilakukan. Sebelum pandemi, coba diklik semuanya lengkap, bahwa 24 jam itu terbagi dalam wilayah-wilayah yang tentu kita baru sadar kemarin adalah bagaimana 8 jam itu mereka masih di rumah, tanggung jawab keluarga,
klik lagi, jangan lupa. Kemudian 8 jam mereka bersekolah, 8 jam kemudian di ruang publik lainnya. Coba klik lagi. Ini masih ada yang belum klik, diklik. Nah, semua pada waktu kemarin kita sejak 2020 itu berpindah semuanya, kita sempat paham akhirnya 24 jam itu di rumah dalam suatu pandemi. Nah, inilah yang kadang terjadi tidak kesiapan. Bagaimana perlindungan anak ini ketika semua 24 di rumah, fungsi-fungsi ini semua dirangkap, fungsi sekolah, fungsi orang tua dalam terus melakukan perlindungan anak, rupanya tidak siap, dan ini juga rupanya menjadikan hal-hal pembelajaran para orang tua, keluarga, dan semuanya. Lanjut. Ya, kliknya ini, coba klik lagi. Nah, tadi kan oke. Jadi peran banyak pihak tentu harus dilakukan semua. Lanjut. Nah, Kementerian PPPA sejalan dengan mendapatkan mandat Presiden untuk melaksanakan arahan Presiden, 5 arahan Presiden ini menjadi penting kami sampaikan. Apa itu? Yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Kami yakin 5-5-nya ini juga akan terrealisir di dalam semua mekanisme kerja PT Hindauli. Kami yakin semua tentu banyak pekerja perempuan di dalam PT Hindauli, terus ditingkatkan kewirausahaannya supaya mereka mempunyai nilai ekonomi yang juga bermanfaat buat keluarga. Jangan lupa peran ibu dan keluarga sangat cukup kuat untuk tetap menjalankan fungsi pengasuhannya. Keluarga dalam hal ini juga ayah dan semua anggota keluarga semuanya. Jangan lupa di PT Hindauli tidak ada yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak ada pekerja anak, dan tidak ada perkawinan anak di dalam keluarga besar dari PT Hindauli. Ini penting kami sampaikan di dalam melanjutkan bagaimana 5 arahan Presiden. Kemudian kami yakin bahwa PT Hindauli juga bagian dari melaksanakan Kabupaten Kota Layak Anak. Jadi kami nitipkan 24 indikator ini juga dijalankan oleh PT Hindauli. PT Hindauli kami yakin keluarga besarnya pasti semua punya akte kelahiran, pasti punya kartu identitas anak. Dan mereka tentu ada forum-forum anak di dalam PT Hindauli dan keluarga PT Hindauli. Buat forum anak di PT Hindauli. Yang kemudian tidak ada perkawinan anak. Tolong sosialisasi yang terus-menerus untuk bagaimana ini dilakukan. Ada lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga. Kami yakin nanti bisa TARA ini dalamnya juga berfungsi sebagai layanan konsultasi keluarga. Bisa juga sebagai puspada, pusat pembelajaran keluarga. Silahkan. Kemudian lembaga pengasuhan alternatif, kami yakin TARA juga sebagai lembaga pengasuhan alternatif yang ramah anak. Dan kami yakin juga bagian dari PAUD HI, bagaimana nanti sinergi dengan Puskesmas dan Posyandu, tentu bagian dari TARA yang akan dilanjutkan. Kemudian infrastrukturnya ramah anak, semua yang ada dalam dimensi-dimensi ketika penerima manfaatnya ada anak adalah dipastikan itu semua ramah anak. Jangan lupa punya ruang bermain ramah anak juga di PT Hindauli. Kemudian kami yakin fasilitas kesehatan semuanya tentang kesehatan anak-anak di Hindauli juga terjamin pemenuhan hak kesehatannya. Kemudian adalah terjamin mereka juga jangan lupa menerapkan wajib belajar 12 tahun hingga mereka minimal SMA lulus di dalam semua keluarga besar PT Hindauli, dan juga pemanfaatan waktu luang, ada sanggar-sanggar tempat kreativitas anak-anak. Dan terakhir adalah ada jejaring rujukan ketika mungkin terjadi kekerasan pada anak, bisa dirujuk ke layanan atau punya mitigasi pertama supaya anak-anak di PT Hindauli keluarga besar ini tidak punya kekerasan yang terjadi. Lanjut, inilah yang kami sampaikan ketika berkontribusi. Selanjutnya kami yakin PT Hindauli dengan TARA-nya dan juga keluarga besar semua akan melakukan perubahan
perubahan karakter. Yang ini juga tentunya karakter anak ini dilakukan melalui pengasuhan berbasis anak. Apa itu? Kita semua yakin adalah inilah konsep-konsep yang akan kami jalankan, implementasinya nanti akan diperkuat oleh Pak Hamid dan Bu Yanti, terus memberikan kasih sayang, membangun kelekatan dengan baik, bagaimana caranya membangun keselamatan, kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan. Itu semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Inilah konsep pengasuhan berbasis anak yang terus-menerus diinternalisasi oleh semua jajaran Keluarga Besar PT Hindauli. Lanjut. Hal lain yang juga kami sampaikan bahwa diklik lagi ketika bicara pengasuhan, tolong diklik lagi, itu adalah memang sebagian besar anak-anak berada di orang tua. Anak-anak sebagian kecil terpisah di dalam keluarga, di luar keluarga inti, dan anak-anak terpisah sementara di lembaga pengasuhan tenaga. Jadi perannya di orang tua ini sangat signifikan. Kami sekali lagi nanti Pak Hamid memperkuat, Bu Yanti memperkuat bagaimana masih banyak gagalnya para orang tua melakukan pengasuhan yang terutama dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Lanjut. Kemudian hal lain adalah kenapa di keluarga, orang tua itu ada di keluarga sebagian besar, karena sekali lagi perannya sangat besar, sekolah pertama dan utama, bagaimana menjalankannya nanti disampaikan. Kemudian jangan lupa ini bagian dari ketahanan bangsa. Keluarga yang hebat, keluarga yang luar biasa, keluarga yang tangguh, itu bagian dari ketahanan bangsa. Lanjut, hal lain yang juga perlu kami sampaikan bahwa inilah kami mengingatkan kembali, kami semua termasuk, banyak masih elemen-elemen para orang tua gagal di dalam menjalankan fungsi yang ditugaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 26, wajib dan bertanggung jawab. Mereka hanya mampu melahirkan, mereka hanya mampu memberikan nama, tapi lupa bahwa kewajiban ini adalah mengasuh, memelihara, menumbuh kembangkan bakat anak, mencegah terjadinya perkawinan usia anak, dan menumbuhkan pendidikan karakter. Masih banyak gap yang sehingga perlu dikuatkan oleh negara di dalam memampukan para orang tua ini semua. Lanjut. Selanjutnya adalah kondisi pengasuhan. Kami sampaikan ini data-data bisa menjadi penting nanti, data di PT Hindauli juga berapa sih anak-anak di PT Hindauli yang punya ayah ibu, berapa sih yang punya anak bapaknya saja, ibunya saja, diasuh oleh keluarga lain. Kemudian ini juga membuat kita terus berusaha bahwa masih banyak di posisi balita yang pengasuhan tidak layak, 3,73% dari 84 juta, itu besar sekali. Ini kalau mereka tidak kita kuatkan pengasuhannya, tentu berdampak yang nantinya sumber daya manusia kita tidak bisa berdaya saing ke depan. Lanjut, selanjutnya adalah yang kami sampaikan bahwa masih banyak anak-anak yang harusnya negara melindungi, terutama dalam keluarga, ternyata masih mendapatkan kekerasan. 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik, 1 dari 3 anak laki-laki mengalami kekerasan fisik. Menjadi penting ini semuanya. Lanjut, kemudian hal lain adalah 3 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan emosional. Jadi ini nanti penting bagaimana menjaga manajemen stres ya, apalagi di musim pandemi. 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. Ini penting, data ini menjadi referensi kita bersama. Lanjut, kemudian ketika sulitnya memang banyak dibutuhkan untuk bekerja di dunia publik, ternyata perlu tempat. Ini yang kami sebenarnya kami koreksi, masih banyak yang menyampaikan tempat penitipan anak, makanya kami sekarang sudah mulai mengubah mahalnya tempat atau wadah atau pengasuhan anak sementara, tempat mengasuh anak sementara. Jadi anak tidak dititipkan, tapi anak diasuh sementara, sehingga dimensinya akan berubah. Lanjut. Kemudian hal lain yang juga kami sampaikan, ya lanjut. Ini juga kenapa penting, karena ternyata secara global 52% itu yang di dalam saat kerja di Indonesia juga sebagian besar perempuan bekerja di dunia publik, dan ini menjadi kesulitannya beda, tantangannya beda ketika perempuan harus berkiprah sebagai peran partisipasi kerja di dunia publik, menyumbangkan keilmuannya, keterampilan semua. Lanjut. Dan ini kenapa kan akhirnya di
dunia publik tentu sangat inline dengan kesulitan mereka. Mereka bekerja di sekitar sektor formal itu 44,29 dan menjadi turun karena mereka masih disibukkan dengan produktivitas sehingga mereka keluar dari dunia kerja, dan ini yang menunjukkan angka perempuan itu turun, dan ini menjadi salah satu mute ya, dan akhirnya menimbulkan pekerja perempuan khususnya ketika peran-peran yang diletakkan dalam domestikasi. Harusnya memang ketika perempuan bekerja, seluruh komponen keluarga juga mempunyai dorongan-dorongan, tapi ternyata tantangannya tidak seperti itu. Ketika bicara pengasuhan apalagi usia balita, memang kedekatan ketika melahirkan tentu negara juga harus menyediakan, karena kesulitan mereka pengasuhan yang terpisah akhirnya juga dan lagi diletakkan pada perempuan, kemudian butuhlah mereka untuk menjamin anak-anak mereka ketika terpisah sementara itu tetap melakukan fungsi pengasuhan. Ini menjadi tantangan kita ketika berpindah atau banyaknya sekali perempuan yang memang di dunia publik dan ingin mendapatkan jaminan negara. Lanjut. Sekali lagi kami juga menyampaikan khusus di bulan April tahun 2019 bagaimana KBPI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, mereka memang menyebutkan ingin mendapatkan tempat penitipan anak bagi anak buruh. Nah, pada waktu itu mereka menyampaikan salah satu keinginan atau menyampaikan pada waktu audiensi pada Presiden, sehingga di depan ada Ibu Menteri, kemudian ada dari Menteri Ketenagakerjaan, namun secara khusus langsung direspon oleh Ibu Menteri di depan Bapak Presiden segera membuat yang namanya pedoman-pedoman yang salah satunya dengan nomenklatur pengasuhan tentunya menjadi penting untuk menjamin bahwa taman pengasuhan anak sementara yang diminta oleh KBPI akan diimplementasikan secara sigap, dan 2020 akhirnya lanjut kami sudah mempunyai pedoman. Ya, lanjut saja. Ya, lanjut. Nah, ini pedoman ini menjadi salah satu yang pedoman standar TARA, Taman Pengasuhan Anak Sementara berbasis anak bagi pekerja. Ini telah dilengkapi juga dengan surat edaran Menteri PPPA nomor 61 tahun 2020, dan memang menjalankan juga referensi dari Permen PPPA nomor 5 tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja. Kami terima kasih, apresiasi yang luar biasa. Mungkin kalau ini nanti baru pertama bagaimana komitmen ini dilakukan oleh PT Hindauli, ini menjadi yang pertama, best practice yang pertama. Kami yakin bahwa PT Hindauli tentu nanti ketika akan mengimplementasikan ini berproses. Pada saat nanti kita pertama diresmikan oleh Bu Menteri, mengapa esensi yang paling pertama adalah mendapatkan pelatihan konvensi anak, pengasuhan berbasis anak, ini menjadi landasan yang pertama, sehingga kami kejar dan nantinya secara administratif dan sarana kerja tempat sarana prasarananya bisa mengikuti, dan kami bimbing besok tanggal 5 April sehari penuh para pendamping pedoman TARA, yaitu seluruh tim kami dari jajaran ASDEP Perlindungan Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan akan mendampingin bagaimana pengelola maupun pengasuh untuk mendapatkan referensi bahwa satu persatu akan melakukan penyesuaian, sehingga mungkin yang pertama kami akan di depan Bu Menteri masih disebut dengan TARA. Karena apa? Melalui proses pendampingan borang standarnya. Tapi nanti ketika sudah bertahapnya mengikuti standar comply dengan tidak ada merah-merahnya, tidak ada yang dilanggar dalam wajib-wajibnya,
kami akan memberikan lagi sertifikasi, certified-nya, logo certified-nya di dalam pelang nama Tara yang ada di PT Hindauli. Jadi jangan khawatir, kami berproses, kami yakin PT Hindauli menjadi yang praktek baik di antara seluruh ribuan perusahaan yang sangat peduli untuk bagaimana menjawab ketersediaan taman pengasuhan anak sementara melalui Tara yang berproses. Apa yang akan dilihat di dalam Tara ini? Penyelenggaraannya, sumber dayanya, satprasnya, perangkat manajemennya, dan tidak lupa protokol penanganan risiko bencana dan new normal. Dan ini memang ujung-ujungnya adalah untuk tumbuh kembang anak berkualitas. Terima kasih. Lanjut. Kemudian Yanti, nah ini yang kami yakin saat pertama mungkin hanya Tara dulu, tapi nanti kami yakin juga PT Hindauli pasti tidak lagi sertifikasi pertama, mungkin bisa langsung menjadi Tara Ramah Anak sertifikasinya. Dan ini sertifikasinya juga diserahkan oleh Bu Menteri lagi, namanya certified-nya khusus yang juga disampaikan kepada PT yang memang perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat komitmen ketika tersertified Taranya. Ini yang kami lakukan. Lanjut. Kemudian yang ujungnya adalah kami yakin dengan Tara didampingin bagaimana dengan kualitas pengasuhannya, tentu akhirnya yang diharapkan adalah pekerja lebih produktif dan pengasuhannya lebih optimal. Terakhir, lanjut. Sekali lagi terima kasih PT Hindauli, perannya luar biasa. 4 pilar ini, pemeran pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media telah membuktikan melalui hari ini dimulai juga dengan terus, mungkin sebelumnya sudah dimulai oleh PT Hindauli dan ini diperkuat. Apa? Yaitu perannya berperan serta dalam perlindungan anak, terus menyediakan, menyebarluaskan komunikasi, informasi, edukasi ramah anak warga, terus seluruh jajaran PT Hindauli menjadi agen perubahan untuk mendorong perubahan sosial demi kepentingan terbaik bagi anak. Sekian, terima kasih sambutan kami. Kami yakin selamat dan luar biasa apresiasi kepada seluruh PT Hindauli. Sampaikan salam hormat kami kepada pimpinan Ibu Yunita, dan kami juga sampaikan akan kami sampaikan hasil hari ini dan besok kami sudah melaporkan kepada Ibu Deputi.